Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa reguler Siang Banjarmasin. Nama Ahmad Solihin, NPM 17640100. Mata kuliah Pengairan Pasang Surut. Dosen pengajar Adi Surya STMT. Tema yang saya ambil adalah teknologi pengairan pasang surut. Teknologi pengairan pasang surut. 1. Irigasi lewat permukaan tanah. Irigasi permukaan merupakan metode pemberian air yang paling awal dikembangkan. Irigasi permukaan merupakan irigasi yang terluas cakupannya di seluruh dunia, terutama di Asia. Sistem irigasi permukaan terjadi dengan menyebarkan air ke permukaan tanah dan membiarkan air meresap ke dalam tanah. Air dibawa dari sumber ke lahan melalui saluran terbuka, baik dengan atau linding maupun melalui pipa dengan head rendah. Investasi yang diperlukan untuk mengembangkan irigasi ke permukaan relatif lebih kecil daripada irigasi curah maupun tetes, kecuali bila diperlukan pembentukan lahan, seperti untuk membuat teras. Sistem irigasi permukaan, khususnya irigasi alur, banyak dipakai untuk tanaman palawija karena penggunaan air oleh tanaman lebih efektif. Sistem irigasi alur adalah pemberian air di atas lahan melalui alur kecil atau melalui selang atau pipa kecil dan mengalirkannya sepanjang alur dalam lahan. 2. Irigasi bawah permukaan. Sistem irigasi bawah permukaan dapat dilakukan dengan meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran melalui sistem saluran terbuka ataupun dengan menggunakan pipa porus. Lengas tanah digerakkan oleh gaya kapiler menuju zona perakan dan selanjutnya dimanfaatkan oleh tanaman. Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi mengenai sistem irigasi bawah permukaan kesesuaian pemakaian. 1. Tanaman. Biasanya cocok untuk tanaman semak, pohon dan menjalar, tanaman dan nilai ekonomi tinggi. 2. Topografi. Bisa dipakai di semua jenis slope. 3. Tanah. Bisa dipakai di semua jenis tanah. 4. Air. Harus menggunakan air yang bersih untuk mencegah mampet diameter. Air harus bebas sedimen, endapan pupuk, dan lain-lain. Keuntungan irigasi bawah tanah. Keuntungan irigasi bawah tanah. 1. Efisiensi sangat tinggi. Evaporasi. Tidak ada gerakan air di udara. Tidak ada pembahasan daun, rono, pengairan dibatasi di sekitar tanaman pokok. 2. Respon tanaman lebih baik, produksi, kualitas, keseragamannya. Irigasi dengan pancaran. Irigasi sprinkler adalah suatu metode pemberian air ke seluruh lahan yang akan diirigasi dengan menggunakan pipa yang bertekanan melalui nozzle. Sistem sprinkler dapat diklasifikasikan menjadi sistem Parman, solid set, portable, dan semi-portable, hand mop atau mechanical mop, traveling irrigation, gun atau boom, center pivot atau linear mop. Irigasi sprinkler adalah suatu sistem irigasi yang fleksibel, di mana selain dapat digunakan untuk menyiram tanaman, juga dapat digunakan untuk pemupukan dan pengobatan, dan untuk menjaga kelembapan tanah dan mengontrol kondisi iklim agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Adopsi dari sistem sprinkler ini tergantung pada keuntungan ekonomis dan lingkungan yang akan didapatkan dibandingkan dengan sistem irigasi yang lain. Sistem sprinkler sekarang ini digunakan untuk berbagai jenis tanaman, terutama komoditas yang bernilai tinggi seperti buah-buahan, sayuran, dan digunakan pada beberapa jenis lahan dan topografi. 4. Irigasi dengan tetesan. Irigasi tetes adalah suatu sistem pemberian air melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu, di mana air yang keluar berupa tetesan-tetesan langsung pada daerah perakaran tanaman. Tujuan dari irigasi tetes adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman tanpa harus membasahi keseluruhan lahan, sehingga mereduksi kehilangan air akibat penguapan yang berlebihan, pemakaian air lebih efisien, mengurangi limpasan, serta menekan atau mengurangi pertumbuhan gulma.
Ciri-ciri irigasi tetes adalah debit air kecil selama periode waktu tertentu, interval atau selang yang sering atau di frekuensi pemberian air yang tinggi, air diberikan pada daerah perakaran tanaman, aliran air bertekanan, dan efisiensi serta keseragaman pemberian air lebih baik. Kesimpulan, pertanian pasang surut adalah budidaya pertanian pada dataran rendah yang dipengaruhi oleh air pasang surut. Budidaya biasanya dilakukan di lahan pinggiran rawa, sungai, pinggiran pantai, atau air laut. Lahan pasang surut merupakan lahan marginal karena kesuburan tanahnya rendah dan kemasaman tanah dan air tinggi sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Saran, sebaiknya pemerintah harus menyediakan teknologi yang modern untuk petani-petani yang lain. Untuk petani-petani yang ada di Indonesia, khususnya bagi petani yang membudidayakan tanaman di lahan pasang surut, agar petani tidak khawatir lagi menanam di lahan pasang surut. Dengan adanya teknologi modern yang diterapkan, maka dapat mempertahankan keutuhan dan keaslian lahan. Demikian video yang saya buat, semoga dapat diambil manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.